jurnal bukan jurnal yang dipakai gue ingetnya mini jurnal dia bilangnya jurnal doang suruh kesini enggak kelihatan lihat semua nggak sini udah bu aman jadi bu hapus nih nggak usah Latar belakang perkembangan TikTok sebagai platform media sosial dan pemasaran digital telah mengubah perilaku konsumen dalam melakukan pembelian online. Konsumen kini cenderung memperhatikan online customer review sebagai informasi sebelum membeli produk. Sementara penjual memanfaatkan fitur promosi secara langsung untuk menarik perhatian calon pembeli secara interaktif. Namun, hasil penilaian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan riset Gap mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap minat beli konsumen. Di sini ada rumusan masalah yang pertama ada apakah online customer review berpengaruh positif secara signifikan secara parsial terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari Jakarta Timur. Yang kedua ada apakah promosi secara langsung berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari Jakarta Timur. Yang ketiga ada apakah online customer review dan promosi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari Jakarta Timur. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah online customer review berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui apakah promosi secara langsung berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari Jakarta Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah online customer review dan promosi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari Jakarta Timur. Di sini ada hipotesis. Yang pertama, online customer review dan minat beli HA1 terdapat pengaruh signifikan antara online customer review terhadap minat beli konsumen TikTok. HO1 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara online customer review terhadap minat beli konsumen TikTok. Yang kedua ada promosi secara langsung dan minat beli. HA2 terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi secara langsung terhadap minat beli konsumen, dan HO2 tidak berpengaruh signifikan antara promosi secara langsung terhadap minat beli konsumen TikTok. Di sini ada online customer review, promosi secara langsung dan minat beli. HA3 terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara online customer review dan promosi secara langsung terhadap minat beli konsumen TikTok. HO3 tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap antara online customer review dan promosi secara langsung terhadap minat beli konsumen TikTok. Di sini ada tinjauan pustaka. Deskripsi konseptualnya di sini pertama, satu, online customer review adalah salah satu tahapan dari membuat keputusan pembelian selain berbentuk komentar yang ditinggalkan oleh konsumen. Online customer
produk. Yang ketiga, minat beli konsumen adalah keinginan untuk ketertarikan konsumen dan untuk membeli suatu produk, pengawas melihat, mengetahui, mendapat informasi tentang produk tersebut. Minat beli ini muncul sebelum konsumen melakukan keputusan pembelian. Di sini ada penelitian terdahulu, ada 2 jurnal, ada berbeda. Dan selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, X1-nya itu online customer review, X2-nya itu promosi secara langsung, dan X3-nya minat beli konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif survei dilakukan kepada seluruh anggota selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota karantina yang diikuti 34 orang. Populasi dipilih karena sesuai dengan karakteristik psikotes yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu karena populasi kami adalah 34 orang, maka digunakan teknik pengambilan sampel tubuh, yaitu dengan menggunakan keseluruhan populasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan uji pustaka dengan menggunakan 5 skala Likert. Lalu di sini ada teknik analisis data, uji kualitas data dan uji validitas dan reliabilitas, uji asimilasi dan rasionalitas, uji multikolinearitas, uji Glaser, uji heterogenesitas, uji autokorelasi, uji autolinear data. Lalu uji hipotesis ada uji parsial dan uji simultan. Lalu uji kualitas dan determinasi ada uji analisis parsial dan uji determinasi data. Hasil penelitian dan pembahasan. Uji yang pertama ada uji validitas, yaitu tiap variabelnya hasil perhitungannya jumlah hitungnya lebih besar dari tabel. Dari itu semua butir pertanyaan dinyatakan valid. Lalu ada uji reliabilitas, dilihat dari nilai koordinat alfanya. Semua variabel berada di atas standarnya, yaitu 0,10. Ini menandakan bahwa semua elemen dalam menjadi golong variabel dengan kata lain apabila indikator tersebut digunakan secara program variabel yang sama maupun berbeda, hasil diperoleh akan tetap stabil. Selanjutnya uji normalitas, kami menggunakan metode Shapiro untuk menggunakan jumlah sampel yang berada di bawah 10 maka disarankan menggunakan metode Shapiro. Diperoleh hasil 0,57, yang mana berada di atas nilai rata-ratanya yaitu berada di metode Shapiro. Maka dapat menunjukkan bahwa resiko dari metode tersebut terjadi secara normal. Selanjutnya metode histogram. Grafik histogram konsep yang menunjukkan bahwa datanya dikatakan sebagai distribusi normal. Selanjutnya metode Pecla. Grafik histogram seperti ini bentuknya mengikuti garis diagonal, berarti datanya berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji heterogenesitas. Dapat dilihat melalui gambar bahwa titik-titiknya menyebar dan menyerupai pola yang khusus, maka penelitian heterogenesitas menyatakan tidak terjadi gejala heterogenesitas. Lalu ada uji Glaser. Nilai signifikannya diperoleh 0,480, X2 1,5. Keduanya berada di atas 0,5, maka disebutkan tidak bersalah heterogenesitas. Lalu untuk uji multikolinearitas, lihat dari tabel signifikannya, kedua variabel berada di atas nilai signifikannya, yaitu dilihat dari tabel toleran dan fit. Hasil dari yang satu, nilai tolerannya
dari tabel nilainya, apabila nilai kebiasaan itu masih berada di antara -2 sampai 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji regresi linear bunda. Nilai konstanta A sama dengan 6,171. Hal ini menunjukkan bahwa apabila online customer review dan informasi secara langsung bernilai sebesar 0, maka nilai minat beli sebesar 6,171. B1X1 online customer review 0,662, artinya apabila online customer review meningkat 1 atau 1, maka minat beli akan mengalami peningkatan juga sebesar 0,662. Yang ketiga ada B1X1 promosi siaran langsung bernilai 0,256, artinya apabila promosi siaran langsung meningkat 1, maka minat beli akan mengalami peningkatan juga sebesar 0,256. Selanjutnya uji parsial atau uji T. Uji T dilakukan untuk menentukan secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya dilihat apabila T-hitungnya itu lebih besar daripada T-tabel. Selanjutnya adalah uji F atau simultan. Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Hasilnya dilihat apabila F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi simultan. Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,581. Hal ini menunjukkan bahwa variabel online customer review dan informasi siaran langsung berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap minat beli sebesar 58,1%. Sementara sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil dan pembahasan online customer review. Hasil uji T menunjukkan bahwa online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-hitungnya sebesar 3,196 dan nilai signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA-nya diterima. Promosi siaran langsung atau X2. Hasil uji T menunjukkan bahwa promosi siaran langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-hitungnya sebesar 1,217 yang lebih kecil dari T-tabelnya sebesar 1,691, serta nilai signifikannya sebesar 0,233 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan HA ditolak. Minat beli konsumen berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 21,499 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,13 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa online customer review dan promosi siaran langsung secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen TikTok pada anggota Karang Taruna RW1 Kalisari, Jakarta Timur. Implikasi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun praktik dalam bidang pemasaran digital. Khususnya yang khususnya terkait pengaruh online customer review dan promosi siaran langsung terhadap minat beli konsumen pada platform digital. Dari sisi online customer review, pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk pelayanan agar pelanggan tertolong untuk memberikan ulasan positif. Ulasan yang baik dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga
Dia nggak tahu suaranya gede banget. Anak laki. Nah, di abstrak itu salah. Harusnya latar belakang. Jadi isi abstrak itu cuma ada 4 hal. Latar belakang penelitian, terus tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil. Tidak boleh lebih dari 150, tidak kurang dari 100%, dan tidak boleh lebih dari 200. Dalam paragraf. Jadi diperbaiki jurnalnya, dari diperbaiki lagi di laporan ya, ini untuk hasilnya gimana? Pengaruh semua. Latar belakang apa? Tapi yang hubungannya ya semuanya Metode positif. penelitian. Secara parsial semuanya positif. Isi yang hasil. X2-nya tidak positif. Tidak positif dan tidak signifikan. Apa itu? Variabel apa? Variabel populasi Secara langsung. Kenapa nggak positif? Isi, soal lagi isi. Lihatnya dari mana? Saya bahas. Kita bilang begini. Di sini saya lihat positif kok. Positif tapi tidak signifikan ya. Iya, nggak ada yang negatif kok, positif. Kita nggak ada. Ketinggalannya berapa? Variabelnya 0,36. Sementara saya hitung itu cuma 1,2. Jadi tidak ini bisa jadi gap untuk penelitian. Untuk daftar pustaka diperbaiki ya, jangan ada umur besar, ada umur besar, semua ada umur besar lagi, lebih besar lagi, ya. Ada ini online ya, maksudnya Jepang. Yang waktu dulu yang luar itu loh. tapi saya